Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Pernah nggak sih kamu merasa, kenapa ya akhir-akhir ini kok sering banget bolak-balik kamar mandi, terutama di malam hari? Atau mungkin padahal udah makan buah-buahan yang katanya sehat, kok rasanya malah nggak nyaman di perut bagian bawah ya? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu pernah terlintas di benak kamu, atau mungkin kamu punya orang tua, kakek, atau kerabat dekat yang usianya sudah di atas 60 tahun dan mengalami hal serupa, berarti kamu datang ke tempat yang tepat. Kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi seringkali luput dari perhatian kita sehari-hari. Seringkali kita berpikir semua buah itu pasti sehat. Nggak ada ceritanya buah itu bisa jadi musuh buat tubuh kita. Kan buah itu anugerah alam, penuh vitamin, mineral, dan serat. Betul, semua buah memang punya manfaatnya masing-masing. Tapi tahukah kamu, sahabatku, bahwa ada beberapa jenis buah yang meskipun secara umum baik, ternyata bisa jadi kurang bersahabat, bahkan memperburuk kondisi tertentu, terutama pada pria yang usianya sudah menginjak 60 tahun ke atas, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan prostat. Ini bukan mitos loh, ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami bersama berdasarkan fakta yang ada. Bayangkan saja, Pak Budi usia 65 tahun. Setiap pagi, Pak Budi selalu semangat menyantap sarapan sehat. Ada roti gandum, telur rebus, dan tak lupa sepiring buah-buahan segar, anggur manis yang ranum, potongan semangka merah menyegarkan, atau kadang pisang yang lembut dan mengenyangkan. Pak Budi yakin dengan asupan buah yang cukup, tubuhnya akan selalu prima. Dia merasa sudah sangat menjaga kesehatan. Namun, belakangan ini, Pak Budi mulai merasa ada yang aneh. Tidurnya sering terganggu karena harus berkali-kali ke kamar mandi. Terkadang setelah buang air kecil pun rasanya kok masih ada yang mengganjal, seperti belum tuntas sepenuhnya. Aktivitasnya di siang hari jadi kurang fokus karena kelelahan akibat tidur yang tidak berkualitas. Pak Budi jadi bertanya-tanya, ada apa ya dengan tubuhku? Padahal aku sudah rajin makan buah-buahan sehat. Nah, cerita Pak Budi ini mungkin dialami oleh banyak bapak-bapak di luar sana. Mereka merasa sudah melakukan yang terbaik untuk kesehatan, tapi ternyata ada satu atau dua hal kecil yang luput dari perhatian, yang justru bisa jadi pemicu masalah. Ini bukan salah Pak Budi kok, informasi tentang hal ini memang belum terlalu meluas. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Mari kita kupas tuntas bersama. Kita akan bahas tentang organ kecil tapi penting yang namanya prostat. Prostat itu apa sih? Gampangannya gini sahabat, prostat adalah kelenjar kecil seukuran kenari yang hanya dimiliki oleh pria. Letaknya ada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra. Fungsi utamanya adalah menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 50 atau 60 tahun, prostat ini seringkali mengalami pembesaran. Kondisi ini disebut benign prostatic hyperplasia. Jangan panik dulu kalau mendengar istilah ini ya. BPH itu pembesaran prostat jinak, artinya bukan kanker. Tapi meskipun jinak, pembesaran ini bisa menimbulkan masalah karena prostat yang membesar akan menekan saluran kemih. Akibatnya, aliran urin jadi tidak lancar, kita jadi lebih sering buang air kecil, terutama di malam hari, dan kadang merasa tidak tuntas setelah pipis. Ini yang bikin tidur terganggu dan aktivitas jadi kurang nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Buah-buahan yang selama ini Pak Budi dan mungkin banyak dari kita anggap sehat seperti anggur, pisang, semangka, jeruk, dan nanas ternyata bisa jadi pemicu atau memperburuk gejala prostat pada pria yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Loh, kok bisa? Apa alasannya? Yuk kita bedah satu persatu, tapi dengan bahasa yang santai dan mudah dicerna ya. Pertama, kita bahas soal kandungan gula yang tinggi. Banyak buah-buahan yang kita sebut tadi, seperti anggur, pisang, dan semangka, memang manis rasanya karena kandungan gulanya yang lumayan tinggi, terutama fruktosa. Gula, apalagi dalam jumlah yang berlebihan, bisa memicu peradangan dalam tubuh. Tubuh kita itu ibarat rumah, dan peradangan itu seperti kebakaran kecil di beberapa sudut rumah. Kalau api kecil ini terus-menerus ada,
lama-lama bisa merusak struktur rumah. Begitu juga dengan tubuh kita, peradangan kronis yang bisa dipicu oleh konsumsi gula berlebihan dapat memperparah kondisi prostat yang sudah membesar. Gula juga bisa mempengaruhi kadar insulin dan hormon lainnya yang pada akhirnya bisa berdampak pada kesehatan prostat secara keseluruhan. Jadi, meskipun gula ini alami dari buah, kalau jumlahnya banyak dan kita konsumsi secara rutin, efeknya bisa kurang baik bagi prostat yang sensitif. Kedua, ada faktor keasaman. Buah-buahan seperti jeruk dan nanas dikenal memiliki rasa asam yang menyegarkan. Kandungan vitamin C-nya memang luar biasa, tapi tingkat keasaman yang tinggi ini bisa menjadi masalah. Bayangkan saluran kemih kita yang sudah tertekan oleh prostat yang membesar, ditambah lagi dengan iritasi dari makanan atau minuman yang asam. Ini seperti kita punya luka kecil, lalu kita siram dengan sesuatu yang pedih. Tentu saja rasanya tidak nyaman, kan? Keasaman ini bisa mengiritasi kandung kemih dan saluran kemih, menyebabkan gejala buang air kecil yang lebih sering, rasa ingin buang air kecil yang mendesak, atau bahkan rasa tidak nyaman saat buang air kecil. Jadi, meskipun jeruk itu kaya antioksidan, bagi sebagian pria dengan prostat yang sensitif, keasamannya bisa jadi bumerang. Ketiga, kita bicara tentang kalium. Pisang adalah salah satu buah yang sangat kaya akan kalium. Kalium itu penting untuk banyak fungsi tubuh, termasuk keseimbangan cairan dan fungsi otot. Namun, konsumsi kalium berlebihan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, bisa mempengaruhi keseimbangan elektrolit dan cairan dalam tubuh. Dalam konteks prostat, meskipun bukan pemicu langsung peradangan, perubahan keseimbangan cairan ini bisa saja memperburuk gejala buang air kecil yang sering karena tubuh berusaha membuang kelebihan cairan atau elektrolit melalui urin. Ini bisa menambah beban pada kandung kemih yang sudah bermasalah. Jadi, bukan berarti kalium itu jahat ya sahabat, tapi dalam konteks tertentu dan jumlah yang berlebihan bisa jadi kurang ideal. Keempat, ada sterol tumbuhan atau fitosterol. Nanas dan beberapa buah lain mengandung senyawa ini. Fitosterol sebenarnya adalah senyawa alami yang ditemukan dalam tumbuhan dan seringkali dianggap punya manfaat kesehatan, termasuk untuk prostat. Namun, seperti banyak hal lain dalam hidup, keseimbangan itu kunci. Dalam beberapa kasus, atau mungkin pada jenis fitosterol tertentu yang terkandung dalam buah-buahan ini, bisa jadi ada efek yang tidak diinginkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum fitosterol baik, ada kemungkinan interaksi kompleks yang bisa memicu reaksi atau iritasi pada individu yang sangat sensitif, terutama ketika prostat sudah dalam kondisi meradang. Jadi, bukan berarti semua fitosterol itu buruk, tapi dalam kombinasi dengan faktor lain di buah-buahan ini atau pada tubuh yang sensitif, bisa saja memberikan efek yang kurang optimal. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah enzim seperti bromelain yang banyak ditemukan dalam nanas. Bromelain adalah enzim pencernaan protein yang cukup kuat. Untuk sebagian orang, bromelain ini bagus untuk membantu pencernaan. Tapi, bagi sebagian pria dengan prostat yang sensitif atau sedang meradang, bromelain bisa bekerja seperti pengiritasi ringan. Enzim ini bisa memicu reaksi peradangan lokal atau iritasi pada saluran kemih. Bayangkan saja, kalau ada bagian tubuh yang sedang sensitif, lalu kita berikan sesuatu yang tajam seperti enzim kuat ini, tentu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan memperparah peradangan yang sudah ada. Jadi, nanas yang segar dan kaya vitamin C ini dengan kandungan bromelainnya perlu diwaspadai bagi mereka yang punya masalah prostat. Jadi, setelah kita tahu alasannya, bisa kita simpulkan bahwa buah-buahan seperti anggur, pisang, semangka, jeruk, dan nanas dengan kandungan gula tinggi, tingkat keasaman, kalium, sterol tumbuhan, dan enzim bromelain secara kolektif atau individual dapat memicu peradangan dan iritasi pada saluran kemih. Ini kemudian menyebabkan gejala yang sangat mengganggu, seperti sering buang air kecil, tidur terganggu karena harus bolak-balik kamar mandi di malam hari, dan rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Pasti nggak nyaman banget kan? Gejala-gejala ini bukan hanya mengganggu fisik, tapi juga bisa mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, membuat kita jadi mudah lelah, kurang fokus, dan bahkan bisa menurunkan semangat.
Nah, setelah kita tahu masalahnya, pasti kamu bertanya-tanya, terus buah apa dong yang aman dan justru baik untuk prostat? Jangan khawatir sahabatku, setiap masalah pasti ada solusinya kok. Justru ini adalah bagian yang paling menarik dan memberikan harapan. Ada kok buah-buahan yang justru sangat bersahabat dengan prostat, bahkan bisa menjaga kesehatannya. Sebaliknya, ada beberapa buah yang sangat direkomendasikan karena profil nutrisinya yang mendukung kesehatan prostat. Mereka adalah blueberry, apel, dan pir. Kenapa ketiga buah ini jadi primadona? Mari kita bahas keunggulannya satu persatu. Pertama, blueberry. Buah kecil berwarna ungu kebiruan ini adalah pahlawan sejati. Blueberry memiliki kandungan gula yang relatif rendah dibandingkan dengan buah-buahan manis lainnya. Ini berarti risiko memicu peradangan akibat gula jadi lebih kecil. Selain itu, tingkat keasamannya juga tidak terlalu tinggi sehingga tidak akan mengiritasi saluran kemih. Tapi yang paling penting, blueberry ini adalah gudangnya antioksidan. Ada senyawa yang namanya antosianin yang memberikan warna indah pada blueberry dan juga merupakan antioksidan super kuat. Antioksidan ini bekerja seperti pasukan pelindung tubuh kita. Mereka melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel dan memicu peradangan. Dengan mengurangi peradangan, blueberry bisa membantu menjaga kesehatan prostat dan mengurangi gejala yang tidak nyaman. Bayangkan saja, setiap kamu makan blueberry, kamu sedang mengirimkan bala bantuan untuk sel-sel prostatmu agar tetap sehat dan kuat. Luar biasa kan? Kedua, ada apel. Buah yang satu ini memang selalu jadi favorit banyak orang. Apel juga termasuk buah dengan kandungan gula dan keasaman yang rendah. Ini adalah kabar baik untuk prostat. Tapi, keunggulan apel tidak hanya itu. Apel kaya akan serat yang bagus untuk pencernaan dan juga mengandung antioksidan penting seperti quercetin. Quercetin ini adalah senyawa flavonoid yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Dengan mengonsumsi apel secara rutin, kita bisa membantu mengurangi peradangan di tubuh, termasuk di area prostat. Ingat, peradangan adalah musuh utama prostat yang membesar. Jadi, dengan memilih apel, kita sedang memberikan dukungan positif untuk kesehatan prostat kita. Jangan lupa makan apel dengan kulitnya ya, karena banyak nutrisi dan serat justru ada di kulitnya. Tentu saja, pastikan apel sudah dicuci bersih. Ketiga, pir. Buah pir ini seringkali terlupakan, padahal manfaatnya tak kalah hebat. Mirip dengan apel, pir juga memiliki kandungan gula dan keasaman yang rendah. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk pria dengan prostat sensitif. Pir juga kaya akan serat yang membantu menjaga sistem pencernaan tetap lancar dan sehat, serta membantu tubuh membuang racun. Selain itu, pir juga mengandung berbagai vitamin dan mineral, serta antioksidan yang bisa mendukung kesehatan sel-sel tubuh, termasuk sel prostat. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis alami membuat pir jadi camilan yang sempurna tanpa perlu khawatir akan efek negatif pada prostat. Jadi jangan ragu untuk memasukkan pir ke dalam daftar buah favoritmu ya. Intinya, blueberry, apel, dan pir adalah pilihan cerdas karena mereka rendah gula, rendah keasaman, dan kaya akan antioksidan. Ketiga faktor ini sangat penting dalam menjaga kesehatan prostat, mengurangi peradangan, dan meredakan gejala yang tidak nyaman. Ini adalah kabar baik karena artinya kita tidak perlu menyerah pada kenikmatan makan buah, tapi hanya perlu lebih bijak dalam memilihnya. Sekarang, setelah kita tahu buah apa yang perlu diwaspadai dan buah apa yang justru jadi sahabat prostat, bagaimana sih cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini dia beberapa tips praktis yang bisa langsung kamu coba. Tips praktis dalam mengatasi masalah prostat melalui pilihan buah. 1. Ganti buah musuh dengan buah sahabat. Ini adalah langkah pertama yang paling mudah. Jika sebelumnya kamu atau kerabatmu sering mengonsumsi anggur, pisang, semangka, jeruk, atau nanas, coba deh mulai ganti dengan blueberry, apel, atau pir. Misalnya, kalau biasanya sarapan dengan pisang, ganti saja dengan potongan apel atau pir. Kalau suka camilan anggur, coba ganti dengan segenggam blueberry. Perubahan kecil ini bisa memberikan dampak besar loh. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi percayalah, tubuhmu akan berterima kasih.
2. Perhatikan porsi dan frekuensi. Meskipun buah-buahan seperti blueberry, apel, dan pir itu sehat, bukan berarti kita bisa mengonsumsinya tanpa batas ya. Tetap perhatikan porsinya. Konsumsi secukupnya, misalnya 1 porsi apel atau pir, atau segenggam blueberry dalam sehari. Ingat, bahkan yang baik pun juga berlebihan bisa jadi kurang optimal. Keseimbangan adalah kunci. 3. Waktu konsumsi itu penting. Jika kamu memang sangat menyukai buah-buahan yang berpotensi memicu masalah seperti jerut atau semangka dan merasa sulit untuk benar-benar menghindarinya, coba deh untuk tidak mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur. Mengapa? Karena buah-buahan ini bisa memicu buang air kecil lebih sering. Kalau dikonsumsi sebelum tidur, bisa-bisa tidurmu jadi terganggu karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Jadi, kalau mau makan, coba di pagi atau siang ya, berikan jeda beberapa jam sebelum tidur. 4. Dengarkan tubuhmu. Setiap orang itu unik sahabatku, apa yang cocok untuk satu orang mungkin sedikit berbeda untuk orang lain. Kunci pentingnya adalah mendengarkan sinyal dari tubuhmu sendiri. Setelah mengonsumsi buah tertentu, perhatikan apakah ada perubahan pada gejala prostatmu. Apakah kamu jadi lebih sering buang air kecil, ataukah rasa tidak nyamannya bertambah? Dengan mencatat dan mengamati, kamu bisa menemukan pola dan menyesuaikan pilihan buah yang paling tepat untukmu. Ini namanya menjadi detektif kesehatan pribadi. 5. Variasikan sumber antioksidan. Selain blueberry, apel, dan pir, ada banyak sumber antioksidan lain yang bisa kamu masukkan ke dalam dietmu. Misalnya, sayuran hijau gelap, teh hijau, atau bahkan rempah-rempah seperti kunyit. Ingat, antioksidan adalah teman baik prostat karena mereka melawan peradangan. Jadi, semakin banyak variasi sumber antioksidan yang kamu konsumsi, semakin baik perlindungan untuk prostatmu. Tapi, untuk fokus pada buah, prioritaskan yang rendah gula dan rendah asam seperti yang sudah kita bahas. 6. Pentingnya hidrasi yang benar. Minumlah air putih yang cukup sepanjang hari. Air putih adalah minuman terbaik untuk tubuh dan ginjal. Hindari minuman manis, bersoda, atau berkafein berlebihan, karena ini bisa mengiritasi kandung kemih dan memperparah gejala prostat. Air putih membantu menjaga saluran kemih tetap bersih dan melancarkan proses buang air kecil. Tapi, seperti buah, jangan minum air terlalu banyak menjelang tidur ya, agar tidurmu tetap nyenyak. 7. Catat jurnal makanan. Ini tips yang sangat efektif loh. Coba deh mulai catat apa saja yang kamu makan dan minum setiap hari. Lalu hubungkan dengan gejala yang kamu alami. Misalnya, hari ini makan semangka di sore hari, malamnya buang air kecil 4 kali. Atau, setelah ganti sarapan dengan apel, tidur lebih nyenyak dan hanya buang air kecil 1 kali. Dengan jurnal ini, kamu bisa melihat dengan jelas pola mana yang bekerja baik untukmu dan mana yang tidak. Ini akan membantumu membuat keputusan yang lebih tepat dan personal. 8. Jangan lupa gaya hidup sehat lainnya. Pilihan buah memang penting, tapi jangan lupakan faktor gaya hidup sehat lainnya. Olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, menghindari stres berlebihan, dan berhenti merokok adalah pilar-pilar penting untuk kesehatan prostat dan kesehatan secara keseluruhan. Semua ini saling mendukung loh, jadi jangan hanya fokus pada satu aspek saja ya. Ingat, tubuh kita adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Motivasi positif itu penting banget dalam perjalanan menjaga kesehatan ini, sahabatku. Jangan pernah merasa putus asa atau berpikir bahwa kamu tidak punya kendali. Justru sebaliknya, kamu punya kendali penuh atas apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu. Setiap pilihan makanan yang bijak adalah investasi untuk kesehatan di masa depan. Kamu bisa merasa lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari-hari dengan lebih semangat. Ini semua dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Mungkin ada yang bertanya, apakah ini berarti saya tidak boleh makan buah-buahan itu seumur hidup? Tentu saja tidak, sahabatku. Prinsipnya adalah moderasi dan pemahaman. Jika kamu memang sangat menyukai anggur atau semangka, mungkin kamu bisa mengonsumsinya sesekali dalam porsi kecil dan perhatikan respons tubuhmu. Ini bukan tentang melarang, tapi tentang menjadi lebih sadar dan bijak. Tujuan kita adalah mencapai kualitas hidup yang lebih baik, bukan merasa terkekang.
Ingat ya, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Dengan memilih buah yang tepat, kamu tidak hanya membantu prostatmu, tapi juga memberikan nutrisi terbaik untuk seluruh tubuh. Bayangkan, Pak Budi yang tadinya sering terganggu tidurnya, kini bisa menikmati malam yang lebih tenang dan pagi yang lebih segar, hanya dengan mengubah kebiasaan makan buahnya. Bukankah itu luar biasa? Tidur yang berkualitas akan membuat Pak Budi lebih berenergi di siang hari, bisa bermain dengan cucu-cucunya dengan lebih semangat, dan menikmati masa tuanya dengan lebih bahagia. Ini adalah contoh nyata bagaimana pengetahuan dan tindakan kecil bisa mengubah hidup. Kita seringkali menganggap sepele hal-hal yang kita makan sehari-hari, padahal setiap gigitan, setiap suapan punya pengaruh terhadap kesehatan kita, terutama bagi kita yang usianya sudah tidak mudah lagi. Tubuh kita butuh perhatian ekstra. Prostat sebagai salah satu organ penting pada pria memang memerlukan perhatian khusus seiring bertambahnya usia. Dengan memahami apa yang baik dan apa yang kurang baik untuknya, kita bisa mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan hidup kita. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih teliti dalam memilih buah. Anggur yang manis, pisang yang mengenyangkan, semangka yang menyegarkan, jeruk yang kaya vitamin C, dan nanas yang eksotis, semuanya memang punya daya tariknya sendiri. Tapi, untuk pria usia 60 tahun ke atas, terutama yang sudah mengalami gejala prostat, ada baiknya untuk lebih berhati-hati dan memilih alternatif yang lebih ramah prostat. Jangan sampai niat baik untuk hidup sehat dengan makan buah justru berujung pada ketidaknyamanan. Ini semua adalah perjalanan belajar dan beradaptasi, sahabatku. Tidak ada yang sempurna dari awal. Mungkin akan ada saatnya kamu lupa atau hilaf. Itu wajar kok. Yang penting adalah semangat untuk terus mencoba dan memperbaiki diri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik. Motivasi positif ini harus selalu kamu bawa. Ingat, kamu sedang berinvestasi pada dirimu sendiri, pada kenyamanan tidurmu, pada energimu di siang hari, dan pada kualitas hidupmu secara keseluruhan. Teh hijau atau bahkan rempah-rempah seperti kunyit. Ingat, antioksidan adalah teman baik prostat karena mereka melawan peradangan. Jadi, semakin banyak variasi sumber antioksidan yang kamu konsumsi, semakin baik perlindungan untuk prostatmu. Tapi, untuk fokus pada buah, prioritaskan yang rendah gula dan rendah asam seperti yang sudah kita bahas. 6. Pentingnya hidrasi yang benar. Minumlah air putih yang cukup sepanjang hari. Air putih adalah minuman terbaik untuk tubuh dan ginjal. Hindari minuman manis, bersoda, atau berkafein berlebihan, karena ini bisa mengiritasi kandung kemih dan memperparah gejala prostat. Air putih membantu menjaga saluran kemih tetap bersih dan melancarkan proses buang air kecil. Tapi, seperti buah, jangan minum air terlalu banyak menjelang tidur ya, agar tidurmu tetap nyenyak. 7. Catat jurnal makanan. Ini tips yang sangat efektif loh. Coba deh mulai catat apa saja yang kamu makan dan minum setiap hari. Lalu hubungkan dengan gejala yang kamu alami. Misalnya, hari ini makan semangka di sore hari, malamnya buang air kecil 4 kali. Atau, setelah ganti sarapan dengan apel, tidur lebih nyenyak dan hanya buang air kecil 1 kali. Dengan jurnal ini, kamu bisa melihat dengan jelas pola mana yang bekerja baik untukmu dan mana yang tidak. Ini akan membantumu membuat keputusan yang lebih tepat dan personal. 8. Jangan lupa gaya hidup sehat lainnya. Pilihan buah memang penting, tapi jangan lupakan faktor gaya hidup sehat lainnya. Olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, menghindari stres berlebihan, dan berhenti merokok adalah pilar-pilar penting untuk kesehatan prostat dan kesehatan secara keseluruhan. Semua ini saling mendukung loh, jadi jangan hanya fokus pada satu aspek saja ya. Ingat, tubuh kita adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Motivasi positif itu penting banget dalam perjalanan menjaga kesehatan ini, sahabatku. Jangan pernah merasa putus asa atau berpikir bahwa kamu tidak punya kendali. Justru sebaliknya, kamu punya kendali penuh atas apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu. Setiap pilihan makanan yang bijak adalah investasi untuk kesehatan di masa depan. Kamu bisa merasa lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari-hari dengan lebih semangat. Ini semua dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari.
Mungkin ada yang bertanya, apakah ini berarti saya tidak boleh makan buah-buahan itu seumur hidup? Tentu saja tidak, sahabatku. Prinsipnya adalah moderasi dan pemahaman. Jika kamu memang sangat menyukai anggur atau semangka, mungkin kamu bisa mengonsumsinya sesekali dalam porsi kecil, dan perhatikan respons tubuhmu. Ini bukan tentang melarang, tapi tentang menjadi lebih sadar dan bijak. Tujuan kita adalah mencapai kualitas hidup yang lebih baik, bukan merasa terkekang. Ingat ya, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Dengan memilih buah yang tepat, kamu tidak hanya membantu prostatmu, tapi juga memberikan nutrisi terbaik untuk seluruh tubuh. Bayangkan, Pak Budi yang tadinya sering terganggu tidurnya, kini bisa menikmati malam yang lebih tenang dan pagi yang lebih segar, hanya dengan mengubah kebiasaan makan buahnya. Bukankah itu luar biasa? Tidur yang berkualitas akan membuat Pak Budi lebih berenergi di siang hari, bisa bermain dengan cucu-cucunya dengan lebih semangat, dan menikmati masa tuanya dengan lebih bahagia. Ini adalah contoh nyata bagaimana pengetahuan dan tindakan kecil bisa mengubah hidup. Kita seringkali menganggap sepele hal-hal yang kita makan sehari-hari, padahal setiap gigitan, setiap suapan punya pengaruh terhadap kesehatan kita, terutama bagi kita yang usianya sudah tidak muda lagi. Tubuh kita butuh perhatian ekstra. Prostat sebagai salah satu organ penting pada pria memang memerlukan perhatian khusus seiring bertambahnya usia. Dengan memahami apa yang baik dan apa yang kurang baik untuknya, kita bisa mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan hidup kita. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih teliti dalam memilih buah. Anggur yang manis, pisang yang mengenyangkan, semangka yang menyegarkan, jeruk yang kaya vitamin C, dan nanas yang eksotis, semuanya memang punya daya tariknya sendiri. Tapi, untuk pria usia 60 tahun ke atas, terutama yang sudah mengalami gejala prostat, ada baiknya untuk lebih berhati-hati dan memilih alternatif yang lebih ramah prostat. Jangan sampai niat baik untuk hidup sehat dengan makan buah justru berujung pada ketidaknyamanan. Ini semua adalah perjalanan belajar dan beradaptasi, sahabatku. Tidak ada yang sempurna dari awal. Mungkin akan ada saatnya kamu lupa atau hilaf. Itu wajar kok. Yang penting adalah semangat untuk terus mencoba dan memperbaiki diri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik. Motivasi positif ini harus selalu kamu bawa. Ingat, kamu sedang berinvestasi pada dirimu sendiri, pada kenyamanan tidurmu, pada energimu di siang hari, dan pada kualitas hidupmu secara keseluruhan. Kita sudah membahas banyak hal hari ini, mulai dari masalah yang sering dialami banyak pria, fakta ilmiah di baliknya, solusi yang menenangkan, hingga tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Semoga semua informasi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Kesehatan itu adalah harta yang paling berharga dan menjaganya adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan menjalani hidup dengan lebih bahagia dan nyaman. Jangan lupa untuk selalu berbagi informasi berharga seperti ini kepada orang-orang terdekatmu, terutama para ayah, kakek, atau paman yang mungkin membutuhkan, karena kepedulian kita bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Nah, teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini tentang buah-buahan dan kesehatan prostat. Semoga kamu mendapatkan banyak manfaat dari pembahasan ini ya. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk like, share, dan komen pengalaman Anda di bawah ini. Mari kita belajar dan saling mendukung satu sama lain. Penting, selalu ingat untuk konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau gejala yang mengkhawatirkan. Informasi ini bersifat edukasi umum dan tidak menggantikan nasihat profesional dari dokter atau ahli kesehatan.